Apakah Bapak bisa mendengar? Ya, slide-nya sudah nampak. Silakan presentasi 10 menit ya. Oh, apakah bisa mendengar? Dengan suara saya. Kecil sekali suaranya. Kalau di sini gimana, Pak? Terdengar sangat jelas. Ah, baik, Pak. Saya pakai yang ini aja kalau begitu. Baik, Pak. Saya izin untuk memulai. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Juliet. Slide-nya bisa keluar. Maaf, Pak. Saya ulangi kembali. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Juliet dengan NIM 21622010171. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari kegiatan PKL saya dengan judul Analisis Pembukuan Penjualan pada Toko Citra Surya Lestari. Nah, pada bab 1 ini yang berisi latar belakang, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang laporan PKL saya. Toko Citra Surya Lestari adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya bergerak di bidang perdagangan, di mana badan usaha ini memiliki kegiatan untuk mendistribusikan ataupun menyalurkan barang-barang pecah belah baik secara eceran maupun grosir kepada toko ataupun supplier baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota Pekanbaru. Nah, badan usaha ini dikatakan memiliki beberapa divisi, di mana di dalamnya ini salah satu divisinya adalah divisi penjualan dan gudang. Nah, divisi ini memiliki peran yang sangat penting bagi badan usaha ini karena ia merupakan fondasi penggerak yang dimiliki oleh badan usaha ini. Nah, awalnya semua kegiatan yang ada di dalam badan usaha ini terlaksana dengan baik. Akan tetapi, pada akhirnya divisi penjualan dan gudang ini mulai mengalami permasalahan di pembukuan penjualannya. Di mana permasalahan pembukuan ini terjadi karena adanya permasalahan di dalam pembuatan faktur penjualan. Nah, pembuatan faktur penjualan ini terdapat permasalahan itu karena adanya kelalaian dari karyawan, yaitu kesalahan penginputan data dan juga adanya uh, perubahan karena kejadian yang tidak terduga.
Oleh karena itu, pada akhirnya saya memutuskan untuk membahas tentang analisis pembukuan penjualan pada toko Citra Surya Lestari ini. Nah, pada bab 2 ini atau tinjauan pustaka, saya ingin membahas tentang 4 pengertian, yaitu yang pertama tentang pengertian analisis, pengertian pembukuan, penjualan, dan faktor penjualan. Nah, di mana analisis ini dikatakan berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu analisis yang memiliki arti melepaskan. Nah, menurut seorang ahli yang bernama Wiradi, ia mengatakan bahwa analisis ini adalah suatu kegiatan di mana di dalamnya ini memuat tentang pemilahan, penguraian, pembedahan terhadap suatu hal untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria atau syarat-syarat tertentu. Nah, pembukuan ini uh, memiliki pengertian yang diambil dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 28 di mana ia mengatakan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara wajib dan juga teratur dengan tujuan untuk mengumpulkan semua jenis data dan informasi yang berkaitan dengan keuangan. Nah, pengertian yang ketiga itu terkait penjualan menurut pendapat dari swasta pada tahun 2007 ayat 15, ia mengatakan bahwa penjualan adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu barang atau produk yang dilakukan oleh suatu organisasi, di mana kegiatannya ini untuk mengirimkan barang kepada pelanggannya. Lalu pengertian yang terakhir itu mengenai faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini dikatakan berasal dari bahasa Inggris yang kita kenal dengan invoice yang memiliki arti lembar tagihan. Di mana menurut pendapat dari seorang ahli yang bernama Ramit Jan, faktur penjualan ini suatu dokumen yang digunakan sebagai bukti penjualan barang dan jasa. Nah, bab 3 pelaksanaan PKL, di mana saya melakukan pelaksanaan PKL saya di toko Citra Surya Lestari yang berlokasi di Jalan Garuda Sakti, kilometer 3,5, Blok B nomor 20. Di mana kegiatan PKL ini saya lakukan selama 3 bulan. Selama saya melaksanakan kegiatan PKL di badan usaha ini, saya juga mengumpulkan data-data ataupun informasi-informasi yang berhubungan dengan badan usaha ini, di mana saya menggunakan metode pengamatan dan juga metode wawancara untuk melakukan pengumpulan data tersebut. Nah, metode pengamatan di sini saya menerapkannya dengan cara memperhatikan dan mengamati bagaimana para karyawan senior yang ada di toko Citra Surya Lestari tersebut melakukan kegiatan yang mereka lakukan seperti biasa. Nah, untuk metode wawancaranya ini saya terapkan dengan bertanya kepada para senior yang ada di badan usaha tersebut. Berikut ini saya berikan beberapa pertanyaan yang saya ajukan, seperti yang pertama, bagaimana sejarah badan usaha ini, apa visi misi yang dimiliki badan usaha ini, apa kegiatan rutin yang dilakukan oleh para senior yang ada di badan usaha ini, apakah badan usaha ini memiliki atau sering mengalami permasalahan, serta permasalahan seperti apa yang sering terjadi di dalam badan usaha ini. Kemudian pada bab 4, laporan hasil PKL, di sini saya ingin membahas sedikit sejarah badan usaha ini. Toko Citra Surya Lestari ini dikatakan telah berdiri sejak tahun 2011, di mana dia telah berpindah lokasi sebanyak 1 kali, yang awalnya berada di Jalan SM Amin dan sekarang berada di Jalan Garuda Sakti. Badan usaha ini telah berdiri selama kurang lebih 12 tahun. Lalu badan usaha ini dikatakan memiliki visi untuk
menyukseskan badan usahanya dan ingin badan usahanya dapat dikenal oleh masyarakat banyak. Oleh karena itu, badan usaha ini menerapkan 4 misi untuk menjadi pendorong agar terwujudnya visi yang mereka inginkan. Lalu kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh para senior yang ada di badan usaha ini terdiri dari menerima permintaan pelanggan, mengumpulkan permintaan pelanggan, mengemas permintaan pelanggan, dan mengirimkannya kepada pelanggan. Badan usaha ini dikatakan jarang mengalami permasalahan. Akan tetapi, permasalahan yang pernah terjadi di badan usaha ini yaitu permasalahan yang terjadi di dalam pembukuan penjualan yang saya bahas ini. Permasalahan berdasarkan laporan hasil PKL ini menunjukkan bahwa kesalahan di dalam pembukuan penjualan ini terjadi karena adanya kesalahan dalam penginputan data dan juga kesalahan karena kejadian yang tidak terduga. Nah, kesalahan yang terjadi karena penginputan data ini yang pertama itu ada nomor bukti, di mana harusnya biasanya nomor bukti ini akan terinput secara otomatis, akan tetapi terkadang tidak sengaja terinput nama pelanggan ataupun hal yang lainnya. Lalu yang kedua ada tanggal. Tanggal ini biasanya disesuaikan dengan hari pengiriman barang. Akan tetapi biasanya pencetakan faktur ini seringkali dicetak sebelum 1 atau 2 hari sebelum pengiriman barang. Kemudian pelanggan atau nama pelanggan ini yang dimana seharusnya pelanggannya A tetapi tidak sengaja terinput pelanggan B karena terkadang ada nama pelanggan yang sama, hanya beda alamatnya saja atau kondisi-kondisi tertentu. Lalu yang keempat ada kuantitas barang, di mana kuantitas barang ini harusnya misalnya permintaan pelanggannya 10, tetapi terinput 15. Lalu yang terakhir itu ada diskon. Nah, diskon ini juga sama. Harusnya misalnya terkadang yang diberikan diskon 10 tapi terinput 15 karena diskon ini diberikan beda-beda untuk setiap pelanggannya. Nah, kesalahan akibat dari kejadian tidak terduga ini ada 3. Yang pertama perubahan harga barang, di mana perubahan harga barang ini sering terjadi karena terkadang ada pemberitahuan secara mendadak dari atasan, sehingga hal ini membuat harus dilakukan pencetakan ulang faktur. Kemudian retur penjualan ini juga sering uh, terjadi terkadang karena adanya mungkin barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai. Jadi, dan biasanya kalau nggak retur penjualan ada juga penolakan barang. Jadi fakturnya ini kadang bakal dicoret atau dibatalkan sehingga harus dilakukan pencetakan ulang. Lalu bab 5 bab penutup, di mana di sini saya menyimpulkan bahwa pembukuan ini merupakan tahapan yang paling penting di dalam suatu badan usaha. Karena pembukuan ini akan digunakan untuk melihat bagaimana kondisi badan usahanya dan kira-kira keputusan atau tindakan seperti apa sih yang akan diambil untuk masa depan perusahaan atau badan usaha ini nantinya. Saran dari saya, pengerjaan faktur ini lebih baik dikerjakan dengan hati-hati dan lebih teliti. Selain itu, alangkah lebih baiknya memberikan pelatihan kepada karyawan agar menjadi lebih profesional dan ahli di bidangnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Presentasinya 11 menit lebih ya. Nanti di bagian bab 4 tadi kamu ada jelasin tentang sejarah tokoh Surya Citra Lestari. Saya rasa itu tidak perlu ya. Baik, Pak. Sebelum tanya jawab, ada yang mau kamu tanyakan ke saya? Eh, eh, Kurang lebih kira-kira presentasi saya bagaimana, Pak? Selain ya mungkin lebih 1 menit.
tadi di bab 2 panjangan. Dua tingkat saja lagi ya presentasinya. Baik, Pak. Lalu apakah ada lagi yang harus saya perbaiki? Saya rasa itu aja. Baik, Pak. Oke, kita mulai tanya Sepertinya itu jawabnya. saja. Mm-mm. Ya, Baik, Pak. tadi dikatakan ada ke toko A rupanya yang benar toko B gitu ya. Benar, Pak. Kesalahan tetap. Untuk menangani masalah itu gimana caranya? Kalau dari toko Surya Citra Lestari ini. Em, Biasanya saya izin menjawab pertanyaan yang telah Bapak ajukan. Di mana biasanya di badan usaha ini, jika ada pelanggan yang harusnya pelanggan A tapi terinput pelanggan B, setelah eh, saran lebih baik, cara ngatasinnya itu yang kami lakukan ketika kami ingin memeriksa lagi apakah pelanggannya itu sama atau tidak, kami lihat di apa apa namanya alamatnya, karena mau bagaimanapun alamatnya itu pasti berbeda biasanya. Dan itu tuh kebanyakan kami itu akan buka kayak tab kecil gitu untuk memeriksanya, Pak. Sekian jawaban Kan saya, ada, Pak. ya, apakah ada masalah lain selain masalah salah catat itu? eh Badan usaha ini dikatakan sangat jarang bermasalah sih, Pak. Kalaupun ada, katanya sih pernah ada masalah terkait perbedaan stok. Itu pun juga tidak terlalu mempengaruhi seperti kesalahan pembukuan penjualan ini, Pak. Sekian dari saya, Pak. Kalau coba balik ke judul, lihat dulu judulnya. Pembukuan penjualan. Berarti ada masalah di pembukuan penjualan ya? Iya, Pak. Boleh diceritakan apa permasalahan di Eh, pembukuan penjualannya? Baik, Pak. Saya jawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Permasalahan di pembukuan penjualannya ini sering terjadi misalnya ketika kami sudah melakukan pencatatan, kan biasanya kalau kami sudah mencetak tur, kami akan langsung mencatatnya ke pembukuan penjualan. Jadi terkadang ada kalanya ada kondisi di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti kesalahan penginputan yang setelahnya itu pas kami sudah catat terus kami periksa lagi ternyata ada salah, atau tiba-tiba pernah kami sudah mencatat, ternyata dikabarkan dari atasan, untuk nota yang faktur yang ini tolong diubah ya katanya karena ada perubahan harga gitu. Begitu, Pak, kurang lebih. Jadi hal Yang ini yang kadang membuat pembukuannya ini jadinya harusnya bisa kayak rapi dan tertata, tapi kadang ya karena kondisi ini jadinya berantakan begitu. setahu Cynthia sudah berapa lama masalah ini terjadi? eh Tidak lama sih, Pak. Ini bisa dibilang ya beberapa bulan sih, Pak, sepertinya. Karena emang setelah saya wawancara para senior yang ada di sana, memang badan usaha ini jarang ada masalah. Berarti ketika kamu masuk PKL di sana baru ada masalah gitu. Ya, kebetulan pas saya PKL di sana ada masalah. Jadi yang saya bisa angkat itu ya permasalahan ini. Dan ini pun ya sempat pernah terjadi juga sebelumnya. Tapi jarang, lama sekali ya, gitu. Iya, sangat jarang. Makanya pas saya wawancara,
Saya juga bingung topik yang harus saya angkat itu apa. Nah, nggak apa-apa. Jadi kontribusi apa yang bisa kamu berikan ke perusahaan selama kamu PKL di sana? Eh, kontribusi. Hmm. Tentu Sebentar, kamu Pak. ada memberikan perbaikan kan terus ke badan usahanya kan? Ya, Ya, kira-kira apa itu? seperti saya memberikan saran, alangkah lebih baik faktor ini jangan dicatat dulu atau dikumpulkan dulu beberapa agar kalau bisa ada kejadian yang ya tidak terduga. Jadi pembukuannya itu tidak kacau. Atau saya menyarankan pembukuannya itu dilakukan dulu. Kalau misalnya takut ada masalah atau apa, lakukan dulu. Misalnya kayak di Excel kan atau di Word kan dulu, begitu kurang lebih. Oke, kurang lebih seperti itu ya pertanyaan nanti saat ujian. Pertanyaan tiap dosen bisa berbeda. Baik, Pak. Ya, yang penting kamu bisa jawab dengan lancar. Udah bagus itu. Baik, Pak. Rima, ada mau tanya Rima? Rima kapan mau simulasi? Kalau begitu saya izinkan hentikan share screen-nya ya, Pak. Terima kasih. Iya, ya, boleh. Oh, saya rasa udah deh nanti. Rima adik saya japri aja. Oke, Cynthia, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, ini saya akhiri Zoom-nya ya. Terima kasih, selamat sore. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak.